sejahtera buat kita semuanya. Saya Dr. Ainun Naim, spesialis ortopedi dan traumatologi. Pada kesempatan baik ini, saya akan memperagakan bagaimana cara latihan bahu pada pasien setelah operasi clavicula, humerus proximal maupun scapula, dan juga elbow untuk mengurangi kekakuan bahu. Begini akan saya peragakan tahap-tahapannya. Pertama adalah tentang pendulum exercise. Pendulum exercise untuk mengurangi kekakuan bahu. Sikap pasien sangat mudah sekali. Cukup dengan berdiri pasien, kemudian membungkuk. Setelah membungkuk, tangan dijatuhkan, ikutin gravitasinya. Setelah itu tangan diputar pelan searah jarum jam dari lingkaran kecil ke lingkaran besar. Kemudian diarahkan dan dirasakan. Setelah itu akan mengecil kembali. Setelah latihan searah jarum jam, kemudian posisinya diputar berkebalikan dari jarum jam. Semakin lebar dan semakin lebar, itu akan semakin baik. Dengan seperti ini, kita bisa menurunkan atau mencegah terjadi kekakuan sendi akibat bahu. Kali ini saya memperagakan latihan jari-jari supaya tidak terjadi kekakuan. Biasanya latihan jari-jari ini pada pasien setelah mengalami operasi pada bagian tulang radius ulna maupun patah tulang di bagian pergelangan tangan atau juga patah tulang di bagian jari-jari tangan. Maka untuk mencegah kekakuan sendi-sendi jari harus dilatih. Latihan tahap pertama setiap hari saat setelah operasi adalah satu dengan isometric exercise. Isometric exercise, kondisi sendinya diam, kemudian kita menggerakkan otot seperti ini atau mengontraksikan otot supaya otot tidak terjadi atrofi atau mengecil dan kekuatan otot tetap ada. Yang kedua, latihannya adalah dengan gerakan isotonic exercise. Isotonic yaitu dengan menggerakkan sendi. Yang pertama yang digerakkan adalah dari sendi ujung dulu. Dengan cara sendi-sendi jari itu dilakukan mobilisasi pada ruas sendi yang tengah. Pasien diminta untuk menggerakkan sendi seperti ini. Dengan pelan, lurus lagi, menekuk, lurus lagi. Setelah itu jari sendi ruas yang kedua. Pasien diminta untuk melakukan menekuk seperti ini dan lurus kembali. Dilakukan setiap saat. Kemudian yang ketiga adalah sendi yang pangkal jari ini atau metacarpophalangeal joint. Dilakukan dengan ditekuk, kemudian lurus kembali. Tekuk, lurus kembali. Sendi ini juga dilakukan pada jari yang ketiga, keempat, dan kelima untuk mengurangi nyeri dan juga untuk mengurangi kekakuan sendi. Bisa dilakukan jari dengan lurus seperti ini. Harus dilatih seperti ini, fungsinya untuk mencegah kekakuan sendi pada pergelangan tangan. Kemudian pasien dilatih untuk melatih sendi siku, yaitu dengan cara diluruskan sikunya, kemudian ditekuk kembali. Lurus, tekuk kembali. Untuk mengetahui latihannya benar apa tidak, bisa dilakukan pengecekan seperti ini. Caranya dengan tangan kedua tangan seperti terbang, kemudian siku ditekuk dan ujung jari menyentuh pada bahu. Bisa seperti ini, kondisinya bagi fleksi bisa maksimal. Kemudian diekstensikan lagi, kondisinya sama. Kalau kondisinya sama, berarti fungsinya akan kembali sama. Seperti itu. Kali ini saya akan memperagakan cara latihan tungkai bawah supaya untuk mencegah kekakuan sendi pada pasien-pasien yang telah melakukan operasi tulang dan sendi. Juga bisa dilakukan pada pasien yang keselio, sprain atau strain.
Fungsinya adalah untuk mengembalikan fungsi gerakan itu seperti semula. Awal pertamanya kita bisa melakukan dengan cara duduk di atas bed seperti ini. Kemudian kaki yang sakit dilatih untuk naik ke atas. Saat latih seperti ini, kita bisa membantu dengan kaki yang sehat sambil diturunkan ke bawah. Diturunkan pelan-pelan. Jika belum mampu naik, bisa dibantu lagi gerakannya. Ini kondisi yang dari depan, bisa juga dari samping. Kondisinya adalah seperti ini penampakannya. Lurus ke atas, turun ke bawah, ditahan pelan-pelan. Jika sudah, nanti dilakukan dengan aktif, yaitu dengan sendiri. Caranya dinaikkan, ditahan sampai terasa pegel atau kemeng di bagian. Selamat dicoba, itu mudah sekali. Harus dilakukan sesering mungkin, terutama pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk yang beragama muslim bisa dilakukan setelah setiap kali melakukan ibadah sholat. Minimal dilakukan sekitar 5-10 menit. Maka kondisinya, hasilnya akan sangat baik untuk mencegah kekakuan sendi. Selamat mencoba.